sekarang ya. Seorang wanita hidup sendirian, cari uang sulit. Nah, dia itu selalu menyebut asma Allah, ya Allah, ya. Saya pasrah pun saya memasrahkan hidup dan matiku. Terus dia melakukan satu jalan menjadi pelacur itu, dia juga selalu istilahnya meratap, ya Allah, hanya ini yang aku bisa lakukan. Terus ketika orang menghina, kan itu terhina atau itu, ya Allah, gara-gara ini aku terhina, sudahlah ya Allah, aku pasrah kepadamu. Nah, akhirnya kan dia, karena di gurun pasir kan kemana-mana, terus ada sumur itu, dia bisa minum. Terus dia melihat anjing itu yang nasibnya seperti aku, akhirnya dia kasih. Dan dia itu cuman istilahnya dialog dengan Tuhan, ya Allah, aku itu manusia yang sudah kotor. Kalau memang aku memberi minum anjing ini sudah menjadi ridho-Mu, terima kasih ya Allah. Akhirnya benar, itu karena dari doa yang paling dalam. Tentang keliran Gus Rofik ini Islam, tapi kan Gus Rofik juga orang Jawa, pure orang Jawa kan. Nah, ketika kemudian kita ingin mempersembahkan misalnya adalah dupa nih Gus, nyalakan dupa di salah satu makam leluhur gitu. Cara memasrahkannya bagaimana Gus? Saya ya mohon maaf ya, orang-orang yang sudah berbadan halus, orang meninggalkan mereka pakai badan halus, itu makanannya memang ini asap yang wangi. Dan ini mohon maaf, itu yang paling kuat orang Cina. Orang Cina? Pantes itu berimplikasi positif terhadap wah, luar biasa Cina itu. Makanya Cina di mana-mana kuat, karena sering itu. Sama coba keliling di toko-toko. Leres. Nek Cina mesti nek bengi mesti ngobong dupa, Mas. Nah, saya pun juga sering angkat dupa, karena saya berhubungan dengan KBI itu saya lihat mereka berterima kasih. Bahkan kadang protes, naik saya lali ngobong dupa. Caranya memasrahkan Gus, apa nggak perlu, apa yang penting niat kita dari dalam? Batin saja. Batin aja. Monggo dumateng roh leluhur, mari bagi roh leluhur, monggo. Terus saya sulit monggo dinikmati, ngoten niku. Seperti itu. Ya saya juga orang Jawa, Mas. Saya tetap pemegang Jawa, atau Mas. Dia salah satu rahasianya orang Cina gitu ya Gus ya. Terhadap leluhurnya kuat banget dia ya. Mereka yang jenengan bakar itu Pak, mesti akan terima kasih. Pokoknya toko jenengan surat itu Pak. Ada roh-roh suci yang datang, roh-roh yang kelaparan datang, bisa makan itu. Kan mereka pakai asap Pak. Itu mereka akan terima kasih dan akan membantu. Itu. Nah, itu yang kuat orang Cina, Mas. Sedina itu apa itu? Iya. Kita sidik-sidik. Jane wong Jawa ki wis apik mah dubrah-ubrah. Nek wong Jawa kan nganggo menyan to. Ning ya saiki dubrah-ubrah. Ya sing ubrah-ubrah iki sesuk nang Ratu Adil juga nanti. Seperti apa itu. Yang diterangkan Gus Rofik tadi sangat logis, sangat ilmiah, teman-teman bisa kita terima lah. Ini pemahaman yang begitu universal gitu. Ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran saya. Dulu ada kisah orang yang pelacur yang kemudian memberi minum seekor anjing, terus kemudian katanya masuk surga. Yang ingin saya tanyakan, apakah cukup sesimpel itu, atau kan memang ada latar belakang daripada pelacur itu dulu berbuat apa begitu, atau memang ya sudah itu prerogatifnya Tuhan? Gimana Gus Rofik? Oh enggak, itu ada proses panjang ya. Itu kan di gurun pasir ya. Iya. Di sana kan cari makan sulit ya. Zaman dulu loh, saya nggak bicara sekarang ya. Seorang wanita hidup sendirian, cari uang sulit. Nah, dia itu selalu menyebut asma Allah, ya Allah, ya. Saya pasrah pun saya memasrahkan hidup dan matiku. Terus dia melakukan satu jalan menjadi pelacur itu, dia juga selalu istilahnya meratap, ya Allah, hanya ini yang aku bisa lakukan. Terus ketika orang menghina, kan itu terhina atau itu, ya Allah, gara-gara ini aku terhina, sudahlah ya Allah,
aku pasrah kepadamu. Nah, akhirnya kan dia karena di gurun pasir kan kemana-mana terus ada sumur itu dia bisa minum, terus dia melihat anjing itu yang nasibnya seperti aku, akhirnya dia kasih, dan dia itu cuman istilahnya dialog dengan Tuhan. Ya Allah, aku itu manusia yang sudah kotor, kalau memang aku memberi minum anjing ini sudah menjadi ridhomu, terima kasih ya Allah. Akhirnya benar, itu karena dari doa yang paling dalam. Jadi yang menolong si pelacur itu adalah hubungan batinnya dengan Allah itu terus, Mas. Itu ini saiki nanti terus dianalogikan dengan di Indonesia, ya sulit Mas. Sulit. Itu koridornya dulu padang pasir, sulit cari uang. Jadi tidak kalau kita nonton film kan, kalau kita hanya lihat sepotong kan nggak tahu alur dari awal. Ya seperti itu ya. Yang kita lihat ini pelacur ngasih minum anjing, dia masuk surga. Nggak bisa dianalogikan pelacur-pelacur di lokalisasi itu terus ngasih minum anjing terus mereka masuk surga. Ini tidak bisa dipahami secara parsial ya. Bisa. Harus dilihat secara utuh dan komprehensif ya. Oke Gus, sekarang terkait dengan rahasia kekuatan surat Al-Fatihah nih. Saya punya pengalaman pribadi, kurang lebihnya begini Gus. 10 tahun yang lalu barangkali saya diijazahi Fatihah sama salah satu guru saya. Dan disuruh puasa 3 hari terakhir itu sampai ngebleng, ya kan? Ada teknis membacanya dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena saking yakinnya saya dengan amalan itu barangkali, saya ngantarkan pelajar-pelajar itu mau lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, itu selalu juara 1, selalu berhasil dapat piala di mana-mana gitu kan. Sampai anak tukang sosis sampai jadi pembicara terbaik tingkat nasional dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan gini, apakah kemudian itu karena keyakinan saya, ya, meyakini sesuatu itu tadi, atau memang ada efek dari khasiat surat itu tersendiri atau bagaimana Gus menurut panjenengan? Yang jelas Allah tidak bisa diatur dengan kalamnya. Surat Fatihah itu kan kalam Allah. Allah tidak bisa diatur dengan kalamnya. Jadi Fatihah yang jenengan yakini itu menjadi satu jalan sampai sukses itu salah Mas. Itu semuanya hakullah juga. Cuman memang dalam ajaran sama dengan nyembah suratnya dong berarti. Iya, menyembah Fatihah itu namanya. Tapi memang di dalam suratul Fatihah itu ada tata cara pembacaannya supaya energi ketuhanan masuk dalam diri kita. Jadi yang berhubungan dengan dunia itu kita napasnya keluar, yang berhubungan dengan Allah napasnya masuk. Itu contohnya Bismillahirrahmanirrahim itu kita bacanya batin gitu. Bismillah itu tarik nafas, Rahmanirrahim. Jadi kita baca batin Bismillah itu tarik nafas, Rahmanirrahim. Alhamdulillah masuk Rabbil Alamin. Ya, tarik nafas Allahu Rahmanirrahim. Terus Allahu Maliki Yaumiddin. Iyaka itu tarik nafas, na'budu wa iya tarik nafas, nasta'in. Ihdinas itu Allahu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu sudah selesai, itu hanya kembangan-kembangan. Jadi itu berhubungan dengan zikir nafas, Mas. Jadi yang diucapkan dengan hati. Jadi Bismillah itu tarik nafas, Rahmanirrahim. Alhamdulillah tarik nafas, Rabbil Alamin. Tarik nafas Allahu Ar-Rahmanirrahim. Allahu Maliki Yaumiddin. Allahu Iyyaka na'budu. Allahu wa iyyaka nasta'in. Nah, habis itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu
itu sudah kembangannya. Itu ada energi Fatihah Mas, tapi tetap semuanya hakullah. Jangan menyembah Allahnya ya Gus. Jangan menyembah Qurannya. Jadi kalau di situ ada penyebutan Allah, napasnya narik. Ya, seperti itu. Jadi saya tuh memahami, waduh ini gara-gara saya sebetulnya ada salah satu keyakinan lagi nih, ketika saya ziarah terus di salah satu makam saya duduk Latong, saya Habib Samsudin, tepatnya di Batu Ampar begitu. Ketika kataman di sana, semua yang ingin saya inginkan pasti terwujud. Nah itu kan sekarang saya baru sadar, oh berarti kan yang saya yakini justru makamnya bukan Allahnya. Iya. Nah, itu kadang gini loh, kadang kamu dengan semedi ini akan muncul ini, ya enggak bisa Allah diatur dengan semedi kita, dengan apa itu, dengan olah napas kita, apalagi dengan otak bawah sadar kita. Allah enggak bisa diatur dengan otak bawah sadar kita. Itu Allah diatur dengan weton kita, enggak bisa Mas, enggak bisa. Pokoknya kalau di sini tauhid kita pegang bener Mas. Siap. Nggak bisa ranah-ranah yang diciptakan manusia itu mengatur Tuhan. Lawang Fatihah yang kalam Tuhan aja nggak bisa kok kita sembah. Apalagi bentukan manusia seperti semedi, meditasi, memunculkan otak bawah sadar, nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu. Semuanya hakullah Mas. Kalau sudah rezeki, nasib, kahanan itu coba. Allah itu maha kuasa, engkau akan diberi kuasa kalau engkau dekat dengannya. Allah itu maha kuat, engkau akan diberi kekuatan kalau dekat dengannya. Allah itu maha welas asih, engkau akan diberi welas asih kalau engkau dekat dengannya. Allah itu maha agung, engkau akan diagungkan ketika engkau dekat dengannya. Allah itu maha mulia, engkau akan dimuliakan kalau engkau dekat dengannya. Kayak gitu. Jadi intinya tauhid itu kita pegang. Sebelum nanti kita break, kemudian nanti kita lanjut ingin live, terus diminta live yang tentang Tumbal Tanah Jawa segala macam dulu itu loh yang iya. Ini dua pertanyaan terakhir gitu. Yang pertama, sukses itu butuh fokus atau butuh rakus? Yang kedua, bagaimana cara kita supaya tidak gopak dengan kesenangan duniawi? Monggo Gus Rafiq. Ya, yang namanya sukses itu kan pertama berhubungan dengan kerja keras, kedua berhubungan dengan doa. Jadi ketika kamu panjenengan berdoa, ya fokus berdoa. Tapi ketika jenengan sedang bekerja, ya jenengan fokus bekerja. Tidak bisa itu dipecah-pecah Mas. Seperti itu. Ketika kita mengambil daya kekuatan Tuhan kita dengan doa, dengan zikir, dengan sujud, dengan puasa, dengan sedekah, seperti itu, dan menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita sudah berdoa, ya tetap harus diwadahi dengan kerja keras Mas. Itu jadi nggak bisa Mas, itu dipisah-pisah. Kita harus dengan rakus atau dengan fokus. Nek saya ambil energi Tuhan dengan taqarruban, dengan syahadatmu, sujudmu, doa-doamu, dengan sedekahmu, dan ketika kita mau mengambil itu, wadahnya adalah keringatmu, curahan pikiran. Berarti selalu melibatkan Tuhan di dalam aktivitas kerja kita ya? Seperti itu. Maka insya Allah kalau kayak gitu, di manapun kita bekerja, kita tidak akan putus dengan Tuhan. Itulah yang disebut terselamatkan, panjenengan tidak akan lupa. Itu termasuk cara mengakhiratkan dunia. Betul. Jadi ketika panjenengan ingin mengawali bekerja mengantar dunia itu, jenengan minta izin dengan bismillah, biiznillah. Ketika jenengan sudah melakukan sesuatu, hasilnya apa, jenengan tetap alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Jadi itu harus ada proses tanazul taroki. Taroki kita naik kepada Allah, tanazulnya kita turun mengatur dunia. Nanti setelah kita naik lagi taroki menuju pada Allah, besok turun lagi kita mengatur dunia ini. Itu seperti nafas. Jadi kita mengatur dunia itu belajarlah dengan nafas. Ketika nafas narik itu kita menuju Tuhan, mengambil daya la haula wala quwata illa billah. Ketika turun panjenengan mengatur dunia, maka hembusan nafasmu itu akan menjadi nasibmu. Tariat napasmu itu akan menjadi hubunganmu dengan Tuhanmu.
Ada di situ, ada zikir napas itu di situ. Jadi kita bekerja itu seperti napas berketuhanan. Insya Allah kita termurnikan. Matur suwun ya Taufik. Sementara dari saya itu dulu Gus Taufik, barangkali kita bisa break dulu, nanti dilanjut sebentar sama Mbak Laila. Ya, monggo. Matur suwun Gus Taufik. Nggih, sami-sami.